Assalamualaikum, selamat malam YouTube. Selamat datang di Basing Project di segmen Sepenggal Kisah. Dan saya Agung akan membawa kalian semua masuk ke dalam sebuah kisah yang dialami oleh sebut saja namanya Tio. Di mana Tio ini mengalami kejadian di salah satu rumah temannya. Bagaimana kisahnya? Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat terus menemani hari-hari kalian. Oke, langsung saja pasang headsetnya dan mari masuk ke dalam kisahnya. 10 tahun lalu, tepatnya saat gua masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Itu adalah masa liburan 1 minggu setelah ujian. Seingat gua, waktu itu sore. Kadang-kadang lagi bengong, tiba-tiba gua disapa sama tetangga sekaligus sepupu. "Liburan kemana?" tanya dia. Nama sepupu gua Udin. "Gak kemana-mana," jawab gua, dan terjadilah obrolan basa-basi. Intinya, Udin nawarin gua buat ikut sama dia nginep di rumah tetangga gua yang ada di desa, jauh dari tempat gua tinggal, namanya Yuda. Gua mikir, dan dia bersikeras ngeyakinin. Gua dapet info, ada 3 anak lagi yang gabung, jadi totalnya 6 orang. Gue pikir seru kan, karena rame dan lumayan juga bisa liburan di desa. Gue gak pernah mikir macam-macam, jadi akhirnya gue ikut. Berangkatlah kita keesokan paginya. Sebelumnya gue gak pernah ke rumahnya Yuda yang di desa, dan kayaknya cuma gue yang belum pernah kesana. Lama perjalanan sekitar 2 jam, karena desanya sendiri masih satu kota sama gue, kota M, sebut aja gitu. Sampailah gue di sana, dan waktu pertama kali lihat rumahnya, normal adalah hal yang pertama gue rasain. Karena jujur, walaupun gue nggak bilang gue istimewa, tapi gue sangat sensitif. Gue perhatiin rumahnya Yuda, gak jauh beda dari rumah biasa. Samping kiri kanan rumah tetangga, dan rame. Tapi ternyata gue salah besar. Karena kita nyampe agak siang, jadi kita berberes perbekalan buat nginep 2 hari rencananya. Setelah selesai masukin perbekalan yang cuma mie instan, kami sepakat main game sebelum azan zuhur berkumandang. Yuda pemilik rumah cuma pesan 1, jangan buka pintu dapur. Waktu itu gue masih belum berpikir macam-macam. Oke, kita akhirnya main game Gitar Hero. Kami bergantian main, dan tanpa sadar waktu berlalu cepat. Dan gue yang sadar bilang udah mau zuhur nih. Tapi dasarnya bocah-bocah semprol, mereka makin asik main tuh. Sampai akhirnya ini pertama kalinya gue ngerasa ada yang aneh di rumah ini. TV yang kita pakai buat nge-game tiba-tiba mati. Padahal kondisi lampu di kamar nyala. Gue sama yang lain cuma saling lihat satu sama lain. Kemudian hitungan ketiga kompak lari keluar rumah. Walaupun sepele, tapi jantung gue deg-degan. Kayak maling ayam, hampir ketangkep digebukin warga. Gue lihat mata teman-teman gue juga masih panik dan mereka saling bergumam satu sama lain. Tapi cuma gue yang kayaknya gak ngerti apa yang mereka coba ngomong. Sialnya gue belum curiga. Kita balik ke rumah setelah tenang dan saling meyakinin kalau itu cuma kebetulan belaka. Termasuk yang punya rumah si Yuda yang larinya paling kencang tadi. Kita berhenti main game dan memutuskan untuk tidur siang sampai menjelang sore. Gak ada yang terjadi selama waktu tersebut. Sampai akhirnya setelah malam tiba, hal yang seharusnya gue tahu, kalau ternyata ada yang disembunyikan dari rumah itu. Semua anak udah pada mandi dan gue kebagian mandi paling akhir, tepatnya sebelum azan maghrib. Sebelum gue lanjut, ceritanya gue mau ngasih tahu siapa aja nama-nama teman gue, yaitu Udin, Yuda, Jali, Andri, Dayat, dan gue. Sebelum azan maghrib, langit udah mulai gelap dan gue pergi ke kamar mandi. Sedikitnya mesti lu pada tahu, rumah ini terlihat seperti rumah biasa dari depan. Tapi dari keseluruhan rumah, cuma dapur dan kamar mandi yang dibiarkan tetap kuno. Jadi temboknya dari bambu. Selain itu dapurnya masih beralaskan tanah.
dan kamar mandinya masih menggunakan sumur. Mantap. Setelah gue pikir-pikir, sedari gue tiba di rumah ini, gue baru sadar gue belum lihat sama sekali dapur dan kamar mandinya. Setelah dikasih tahu di mana lokasinya, yang ternyata dapur dan kamar mandi ada di area yang sama. Gue pun pergi. Tepat setelah gue buka pintu menuju dapur lalu kamar mandi, gue kaget karena di dapurnya yang super gede, lengkap dengan tungku kayu bakar. Ada sebuah ranjang kosong. Gue coba mikir positif, karena emang gak aneh ada ranjang di dapur, karena rumah nenek gue sendiri juga gitu. Di sini gue juga baru sadar ada pintu di dekat almari di ujung ruangan, dan gue sadar itu pintu yang diomongin Yuda. Pintunya kelihatan aneh, kayak sengaja diganjel sama lemari, dan kalau dilihat pintunya mengarah ke halaman belakang yang gue nggak tahu entah ada apa di sana. Kamar mandinya di sebelah kiri dapur. Satu hal yang gue ingat, suasana di dapur itu benar-benar bikin perasaan gue anyep. Ini pertama kalinya kesensitifan gue main. Ada perasaan yang paling gue benci ketika badan gue yang hangat tiba-tiba berasa lemes. Tapi gue coba berpikir positif, karena gue tahu di sini pasti ada. Kalian tahu maksud gue apa? Dan gue nggak mau musik mereka. Tapi kayaknya gue salah besar. Gue mandi di sumur, walaupun perasaan was-was gak enak, kayak semacam ada yang ngeliatin, tapi gue nggak tahu di mana. Setelah selesai mandi, gue keluar dari kamar mandi dan betapa kagetnya gue waktu lihat di ranjang kosong. Kali ini ada yang tidur di atasnya. Gak ada yang bisa gue ucapin waktu lihat itu. Wujudnya nenek tua, berambut putih panjang dengan kebaya, dan dia ngeliat ke arah gua, tepat ke arah gua. Dia cuma melihat sambil tiduran di atas ranjang itu, matanya ngikutin kemana gua jalan. Yang paling serem, dia cuma senyum. Jantung gua udah gak karuan. Gue yakin dia bukan manusia, tapi gua coba mastiin dan langsung tanya ke yang punya rumah, yaitu si Yuda. Ketemulah gue sama si Yuda dan yang lagi sendirian di ruang tamu, lagi baca-baca komik. Gue bilang, kok lu nggak bilang ada nenek lu di sini? Katanya rumahnya kosong. Dia ngeliatin gue kayak rada keheranan terus bilang, kosong kok, kan bokap kesini baru besok. Oke, kata gue dalam hati. Fix bukan manusia itu tadi. Dia tanya lagi, apa maksudnya? Gue bilang ada neneknya, dan dia ceritain kalau nenek kakeknya sudah lama meninggal. Gue cuma istighfar dan coba ngelupain senyum manis nenek itu, tapi kayaknya nggak mungkin, karena setelah kejadian itu kesensitifan gue kayak mendadak meningkat berkali-kali lipat. Udah pergi ninggalin gue di ruang tamu, sementara gue sendiri dengar sesuatu yang datangnya dari luar. Tepatnya pohon jambu di depan rumah. Sebelumnya gue gak ngerasain apa-apa sama pohon jambu itu, tapi kali ini berbeda. Gue mendekat ke jendela rumah dan mengamati apa yang ada di sana. Gak ada apa-apa, cuma halaman kosong. Tapi sialnya, suara itu masih kedengaran. Suara seperti cewek yang sedang ketawa. Tipis, nyaris pelan sekali suaranya, dan apesnya mata gue bergerak melihat ke atas pohon jambu. Gue cuma diam sepersekian detik sebelum sadar ada mbak-mbak baju putih sedang duduk santai di salah satu dahan pohon jambu itu. Matanya fokus ke mata gue. Dia kayak tahu kalau gue liatin dia dari balik jendela rumah tamu. Gue udah gak bisa ngungkapin seberapa jebol jantung gue berdetak waktu itu. Gue pergi dari sana dan gabung sama yang lain di ruang tengah. Mereka masih main PS. Waktu itu PS2 masih jadi barang mewah dan Yuda yang kebetulan punya. Dan mereka gak henti-hentinya main itu. Gue gabung, tapi gue gak cerita apapun. Gue berusaha gak cerita apapun. Selain gue gak mau bikin panik yang lain, gue juga ngerasa gak etis cerita begituan di saat gue datang ke sini sebagai tamu. Ya, tamu yang sedang disambut para penghuninya. Gue duduk nunggu giliran,
tapi emang dasar nggak ada yang mau gantian. Akhirnya gue melipir ke kamar tidur. Kamarnya bisa dijangkau ke ruang tengah, dan sengaja pintunya nggak gue tutup. Tapi sebelumnya gue udah pinjam HP sama Yuda. HP itu adalah barang yang sangat-sangat mewah saat itu. Gue otak-atik isi HP-nya, ada beberapa lagu, tapi gue malah fokus ke beberapa video. Gue putar video dan nikmati adegan per adegan sampai gue baru sadar hal yang seharusnya gak gue lakuin adalah sendirian. Gue merasa seseorang seperti bernapas di tubuh gue. Waktu itu gue di atas tempat tidur dan posisi bisa melihat anak-anak main PS. Jadi seharusnya mereka juga bisa melihat gue kan. Video masih diputar dan gue berusaha melirik apa yang ada di belakang gue, dan gue bisa lihat nenek yang gue lihat di dapur tadi sekarang ada di belakang gue, masih tersenyum memperhatikan gue. Ini adalah momen menakutkan sekaligus awkward. Gimana nggak awkward? Lu lihat setan dalam kondisi lu lagi nonton 3GP. Senyumnya nggak cuma mengerikan, tapi berasa keledek. Tetap aja, kalau kalian bisa bayangin di posisi gua, ketakutan gak bisa disembunyiin. Akhirnya gua cuma diam sambil merhatiin dia, sementara video terus berputar sampai akhirnya selesai. Gak ada rasa syukur yang bisa gua ucapin ketika Yuda masuk dan negur gua. Sumpah, untuk pertama kalinya gua bersyukur punya teman Yuda yang tahu kapan harus datang di saat dibutuhkan. Gua ngelirik lagi apa yang ada di sebelah gua, dan makhluk itu udah gak ada. Gua lega dong. Tapi semuanya baru dimulai dari sekarang. Setelah kejadian dimana gua didatangin sama nenek itu, dan Yuda negur gua biar gabung sama yang lain, tiba-tiba gua kebelet kencing. Ini bikin gua dilema. Gimana kalau gua didatangin itu lagi? Mana kamar mandinya dekat dapur? Untungnya gua punya ide. Gua bilang, apa ada yang mau kamar mandi? Dijawab serempak kalau nggak ada yang mau. Tapi teman gua si Jali nyeletuk, bukannya si Andri lagi ke kamar mandi ya? Dengar itu gua langsung nyusul ke kamar mandi, mumpung ada temannya. Begitu ngeliat dapur, gua kaget waktu Andri keluar desanya, lengkap dengan wajah yang pucat pasi. Udah balik Dri, kata gua nahan dia. Tapi dia cuma diem, kemudian langsung ninggalin gua gitu aja. Karena kepala tanggung Andri juga pergi, gua lanjut. Sekali lagi, tiap masuk area dapur dan kamar mandi, badan gue ngerasa anyep. Gue perhatiin di atas ranjang, gak ada siapa-siapa. Begitupun nenek itu. Gue langsung buru-buru ke kamar mandi biar cepet, terus langsung balik. Rencananya gitu, tapi baru gue lepas celana pendek, bulu kuduk gue berdiri. Rasanya benar-benar campur aduk. Gue tahu perasaan ini adalah perasaan kalau di sini pasti ada. Gue berusaha nggak mikirin itu sampai gue dengar suara orang berdeham. Suaranya berat. Sontak gue yang coba mikirin akhirnya nyari. Gue spontan nyari sumber suara itu. Dan setelah lihat kiri kanan, gue nggak ngedapetin apa-apa. Lalu gue baru sadar kalau isi kamar mandi yang dari bambu itu tinggi. Pas gue naik ke atas, astagfirullah, gue lihat bayangan hitam gede banget dan seolah-olah lagi ngawasin gue. Sontak gue langsung hibrid. Gue udah gak peduli mau nyerang bekas kencing gue atau enggak, yang penting jantung gue normal lagi. Waktu kabur gue lewat dapur dan sempat lirik ke atas ranjang, masih kosong. Alhamdulillah gak ada nenek itu. Gue gak bisa bayangin kalau setelah lihat yang begitu harus lihat yang lain. Jantung gue bener-bener nggak sehat sementara ini. Gue gabung sama yang lain, kayaknya lagi santai ngobrol. Gue perhatiin Andre cuma diam. Gue juga nggak mau bahas ini, karena apapun yang bikin Andre pucat, kayaknya gue udah tahu jawabannya. Kami ngobrol sampai jam 11:30. Berhubung udah larut, kita sepakat tidur. Tidurnya sendiri nggak di kamar, tapi di ruang tengah. Jadi kita pakai alas yang besar biar kita berenam cukup buat tidur. Sialnya, gue dapat di ujung, tempat yang paling dekat dengan jalur menuju dapur. Tik tok, gue cuma lihat ke langit.
sementara satu persatu teman gue pada tumbang. Gue nggak lihat Andri karena dia di tengah. Sekitaran jam 1:30 gue masih terjaga. Gue berusaha merem, tapi sekuat gue berusaha buat tidur, gue malah terjaga. Suasana sepi dengan kondisi lampu mati bikin gue gak tenang. Gue deg-degan karena kayaknya tinggal gue yang masih melek. Gue cuma berharap satu hal, gue gak lihat apapun. Tapi kayaknya gue salah. Walaupun belum lihat apapun, gue mulai merasa ada yang menyambut gue. Gue dengar langkah kaki. Suaranya kayak kecepak, kecepuk. Kalau kalian tahu suara ketika kaki basah menginjak lantai keramik, ya kayak gitu suaranya. Semakin lama, semakin sering gue dengar. Beberapa kali diikutin suara ketawa anak-anak. Gue berusaha gak peduli dan akhirnya suara itu hilang dengan sendirinya. Gue pikir udah aman, tapi kayaknya gue salah lagi. Baru sebentar gue menjamin mata, gue ngerasa ada yang ganggu muka gue. Kayak ada entah apa yang kena muka gue, dan itu gak nyaman. Pas gue buka mata, gue gak tahu gue tuh ngomong gimana. Itu muka nenek tepat natap muka gue dari atas dengan kondisi rambutnya yang panjang, ujungnya kena muka gue. Gue istighfar waktu itu. Ini adalah gangguan kesekian kali dari nenek ini. Tapi anehnya, semakin lama gue ada di posisi itu, semakin gue sadar. Walaupun itu serem, tapi nenek ini gak pernah gangguin dalam hal kontak fisik. Gue baru sadar kalau dia cuma nampakin wujudnya doang. Selebihnya dia gak nyakitin gue kayak di film-film. Selama beberapa saat, gue biarin nenek ini ada di sebelah gue dan merhatiin gue dengan senyuman seremnya. Kemudian terdengar suara pintu digedor-gedor. Serius, cara gedor pintunya tuh kayak nggak gedor oleh orang. Gak ada orang yang bisa gedor pintu dengan suara yang seharusnya bisa bangunin 2-3 rumah tetangga. Tapi anehnya cuma gue yang dengar, karena gak ada satupun teman gue yang bangun waktu suara itu terdengar jelas. Itu adalah kali pertama gue langsung berdiri waktu dengar suaranya berasal dari halaman belakang yang setahu gue pintunya dikunci dan diganjal lemari. Gue bangun penasaran. Hal dasar yang manusiawi ketika mendengar sesuatu yang gak lazim. Gue bersiap pergi buat lihat, tapi sesuatu ngejanggal kaki gue. Dan ketika gue lihat nenek serem yang sedari tadi cuma merhatiin gue nahan kaki gue kaget. Ini adalah pertama kalinya gue kontak fisik sama makhluk beda alam. Rasanya anyap. Gue lihat wajahnya kayak nolak buat gue pergi lihat pintu itu. Dan emang waktu dengar pintu itu digedor-gedor, ada perasaan kuat buat gue untuk buka pintu itu. Gue gak tahu apa yang terjadi, kayak semacam ada dorongan gue harus buka pintu itu. Gue lihat apa yang ada di baliknya. Pintu masih digedor dengan keras, dan semakin sering gue dengar, semakin penasaran gue terhadap apa yang ada di balik pintu itu. Dan itu gak ngelepasin gue, sebaliknya dia cuma menggelengkan kepala yang akhirnya bikin gue gak jadi pergi ke sana. Gue kembali rebahan, dan akhirnya gue tertidur dengan sendirinya, dengan kondisi nenek itu di samping gue, entah sampai kapan. Karena waktu bangun gue lihat anak-anak pada berkemas. Gue kaget waktu dengar, karena rencananya bukannya bakal nginep 2 hari, tapi ada kelegaan di keputusan itu. Mereka cuma berargumen kalau hari ini keluarga Yuda yang di luar kota bakal pakai rumah ini sementara, jadi kita harus balik. Gue tahu pasti itu bohong, tapi gue iyain aja. Kita berkemas, kemudian lucur pulang. Gue perhatiin sekali lagi rumah itu dari depan, dan gue masih yakin rumah ini benar-benar kelihatan normal. Tapi setelah kejadian semalam, gue gak yakin bakal mau balik ke rumah ini lagi atau enggak. Sesampainya di rumah, hal yang pertama gue pengen lakuin adalah mandi dan tidur. Tapi semua anak-anak malah narik gue ke rumah Yuda.
Gue bingung dong, semuanya nahan ketawa kecuali gue dan Andri. Gue yakin pasti ada hubungannya sama rumah itu, pikir gue. Satu hal yang pertama kali keluar adalah pertanyaan, lu lihat apaan di rumah semalam? Gue kaget dong dengan pertanyaan itu. Maksud lu pada, lu tahu kalau rumah itu angker? Gue sedikit emosi. Mereka kompak ketawa, termasuk Yuda yang ngomong, gak angker, cuma ada penghuninya aja kok. Gue cuma senyum, kecut dengerin. Apa bedanya, Bambang? Gue ceritain semua yang gue alami dan mereka cuma mangun-mangun. Dan disitulah gue baru sadar sedari tadi, Ibu Yuda, Curi, dengar cerita gue. Akhirnya beliau mengatakan, jadi kamu diikuti sama nenek tua itu ya? Katanya nama nenek itu Nini Towo. Gue kaget otomatis. Beliau ngejelasin kalau Nini Towo itu biasanya cuma ada di dapur orang-orang berpengaruh di Jawa. Dan memang Nini Towo suka menampakkan diri sama orang-orang tertentu. Biasanya mereka menampakkan diri buat cegah balak atau bencana yang disebabkan orang tersebut. Setelah dengar itu, gue ceritain semua, mulai dari mbak-mbak di pohon jambu, bayangan hitam di kamar mandi, sampai suara anak-anak. Kayaknya ibunya Yuda sama sekali gak kaget, malah sebaliknya, dia cuma semacam menahan ketawa geli. Beliau ngejelasin lagi kalau di pohon jambu memang ada kuntilanaknya, tapi jarang dia nampakin. Dan beliau pernah lihat langsung, tapi ya mereka ganggunya cuma sebatas ketawa aja. Sementara bayangan hitam di kamar mandi itu Dayo, tamu, dan kabarnya dia bukan penghuni rumah itu. Karena seringkali berpindah-pindah, kadang bertetangga, tapi seringnya memang tempatnya di kamar mandi, karena lembab mungkin. Beliau juga bilang, katanya bayangan hitam ini agak jahat dan bisa mencelakai, makanya suruh baca doa tiap masuk kamar mandi biar tidak digangguin. Di sini Andri ikut nyeletuk kalau dia lihat bayangan hitam itu, dan Andri hampir kepleset masuk sumur. Untung tangannya masih sigap pegang kayu di samping sumur. Itulah kenapa dia langsung pucat begitu keluar. Beliau juga ngejelasin kalau suara anak-anak dan terdengar lari-lari itu memang wujudnya anak-anak. Ibunya Yuda bilang, untung kamu gak lihat rupa wajahnya. Katanya rupanya benar-benar hancur, kayak korban kecelakaan atau kebakaran. Ibunya Yuda bilang, waktu itu saya ambil air di kulkas, lalu saya dengar ada suara anak kecil ngajak main dan kaget. Waktu ada tangan kecil megangin baju saya. Pas mau tak lihat, dia bilang, ojo ndelok aku mbak, ojo raiku lele. Atau artinya jangan lihat aku kak, jangan, wajahku jelek. Intinya ibunya Yuda cuma berpesan memang kalau baru pertama kali kesana, biasanya gangguannya memang banyak. Itu cara mereka menyapa tamu yang baru hadir. Intinya kalian datang dengan maksud baik, ya disambut baik, terlepas nyambutnya begitu. Karena pernah ada yang mau niat buruk, disambut buruk juga oleh rumah itu. Mulai sial, terus menerus kalau belum minta maaf sama yang punya rumah. Intinya rumah itu dulu milik kakeknya Yuda, dan memang sengaja dipasangi, semacam dikasih penghuni seperti itu. Gunanya tentu saja untuk jaga rumah, karena hal seperti itu sudah biasa di zaman dulu untuk orang yang berada. Setelah itu gue baru ingat, kalau malam saat gue didatangi sama Nini Towo, gue denger ada yang gedor-gedor pintu belakang. Langsung gue tanyain, dan betapa kagetnya gue, mimik muka ibunya Yuda langsung berubah pucat. Terus kamu buka pintu itu, kata beliau seperti mau marah. Tak jawab kalau nenek itu mencegah saya membuka pintu itu, dan Ibu Yuda kemudian lega mendengarnya. Ibu Yuda akhirnya bercerita kalau yang di belakang itu memang asli yang paling jahat. Terakhir kali pintu itu dibuka itu sudah lama sekali, waktu kakek Yuda masih hidup. Dan kenapa ditutup sampai sekarang? Karena tidak ada yang bisa mengendalikannya. Bentuknya itu seperti jin bertanduk, berwarna merah, dan yang paling menakutkan dapat membawa bencana, kemalangan untuk keluarga itu. Karena itu sengaja dikurung di sana. Ibaratnya itu adalah rajanya. Oke, sekian kisah ini. Semoga dapat diambil pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya.
Akhir kata, wassalamualaikum.